Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara. Kita jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa, Gereja Mesiatan Hari ke-7 sedunia. Dan saat ini adalah pertemuan yang ke-13. Saudara yang kekasih, sebelum kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, saya ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat mana kami akan membawa doa-doa kami kepadamu saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembahasan kita pada saat ini berjudul Our Eyes Upon You, atau mata kami tertuju kepadamu. Judul ini dialaskan dalam ayat kita pada hari ini di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Our eyes upon you. Saudaraku yang kekasih, 2 Tawarik pasal yang ke-20, khususnya ayat 1 hingga ayat yang ke-37 berbicara tentang kemenangan atas Moab, Amon, dan akhir dari pemerintahan Yosafat. Saudaraku yang kekasih, di ayat 1 ini menceritakan bahwa baik Bani Moab, Bani Amon bersama dengan sepasukan orang Meunim, mereka datang untuk menyerang Yosafat dan kerajaan Yehuda pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, kita lihat latar belakang sehubungan dengan Moab, Amon, dan Meunim ini. Apa latar belakang dari Moab dan Amon? Ya, Moab dan Amon ternyata memiliki kisah yang tidak baik. Mengapa, saudara-saudara? Oleh karena Moab dan Amon adalah nama cucu sekaligus anak dari Lot. Ini adalah satu hal yang tidak baik, saudara-saudara. Dan ini terjadi di Zoar. Ketika Lot dan kedua anak perempuannya mereka berada di Zoar, mereka tinggal di pegunungan dan akhirnya terjadilah perkawinan sumbang. Dan perkawinan sumbang ini istilahnya adalah perkawinan yang terjadi antara ayah dan anak, ataupun paman dan ponakan, atau lebih luas lagi perkawinan saudara. Dan ini saudara sangat tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi. Tetapi perkawinan ini terjadi atas ketidaksadaran dari Lot. Dan ini terjadi atas inisiatif kedua anak gadisnya. Dan lahirlah Moab dan Amon. Dan akhirnya mereka terjadi perkawinan campur dan menjadi satu kerajaan yang besar. Moab menjadi satu kerajaan yang besar, Amon pun demikian. Dan mereka menjadi satu bangsa yang kuat pada saat itu. Dan bagaimana dengan Meunim? Ya, suku Meunim adalah orang-orang keturunan Arab yang tinggal di pegunungan Seir. Saudaraku yang kekasih, di ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Kita lihat, datanglah orang-orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Apa respons dari Yosafat pada saat itu, saudara? Ayat 3, firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita sementara dalam peperangan besar. Mengapa demikian, saudara? Musuh kita saat ini musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang datang dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Secara sporadis dia melewati dari satu negara ke negara yang lain, dari satu benua ke benua yang lain. Dan saudaraku yang kekasih, sampai kemarin, menurut data yang ada, dia telah menyebar ke 211 negara di seluruh dunia. Saudaraku yang kekasih, orang-orang pada ketakutan, saudara-saudara. Mereka menjadi takut oleh karena dia menyerang bukan hanya rakyat biasa, tetapi semuanya. Tidak pandang, saudara-saudara, pemimpin negara, pejabat tinggi, menteri, wali kota, bupati, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Semua tak luput dari serangan COVID-19 yang kita lihat saat ini. Saya ingat ketika Presiden mengumumkan bahwa sudah ada 2 positif COVID-19,
Indonesia, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bandung, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi seluruh Indonesia menjadi panik. Mereka langsung cepat ya mencari masker, ya, cari masker di mana-mana, penyemprotan disinfektan. Akhirnya saudara-saudara, kalau kita lihat orang mati bukan karena corona, tetapi mati karena kepanikan, mati karena ketakutan, mati karena keracunan disinfektan itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat pada saat itu? Dalam keadaan takut, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 3 bagian A dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Luar biasa saudara. Hal yang dilakukan oleh Yosafat, dia ketika mendengar kabar penyerbuan dari orang Moab, Amon, dan dari Meunim, ya, dia mencari Tuhan. Dia tidak panggil panglima perang. Dia tidak siapkan tentara. Dia tidak siapkan pasukan berani mati. Atau dia mencari peralatan perang yang canggih. Tetapi dia segera mengarahkan pasukannya, bangsanya untuk mencari Tuhan. Dan inilah hal yang luar biasa. Hal yang pertama dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan ketika dia dalam keadaan bahaya. Apa yang kedua saudara-saudara? Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 3 bagian B dikatakan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tetapi ketika seluruh rakyat dari satu negara merdeka yang masih memiliki pasukan bersenjata yang cukup kuat, mereka melakukan puasa sebagai persiapan perang. Itu baru luar biasa. Dan ini terjadi saudara. Hal yang sama pun sementara kita alami saat ini. Dan kita bersyukur oleh karena minggu yang kemarin ketika Sabat pertama, sesuai dengan anjuran dari organisasi kita, setiap triwulan pertama kita harus mengadakan puasa. Namun bukan hanya terbatas sampai di situ saudara. Lewat peristiwa ini kita diajak untuk berpuasa, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bermohon agar kita mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Apa yang ketiga saudara? Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 4, Yosafat dia meminta pertolongan Tuhan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang secara bangsa. Kalau pertama secara pribadi Yosafat dia datang kepada Tuhan. Dia memohon. Yang kedua adalah secara bangsa meminta pertolongan Tuhan. Tidak heran saudara saat ini seruan di mana-mana. Biarlah kita yang tinggal di rumah meminta pertolongan Tuhan agar situasi ini segera berakhir. Itu yang ketiga. Yang keempat apa saudara? Yosafat bersama dengan seluruh bangsa berdoa kepada Tuhan. Ada united prayer di sana. Di dalam ayatnya yang kelima dan ayat ke-6 firman Tuhan berkata, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu. Berapa banyak di antara kita saudara ketika dalam situasi ini mau mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa secara pribadi, berdoa secara keluarga, berdoa secara jemaat, walaupun kita di tempat-tempat yang berbeda, menyatukan doa kita untuk memohon kelepasan dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman yang ke-12, di sana penulis Kristen Ellen White menuliskan seperti ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh kesedihan. Dengan hati yang sakit dan hancur, Dia ingin kita melihat ke atas, melihat wajah kasih-Nya. Juru selamat berdiri di depan banyak orang yang matanya ditutupi oleh air mata mereka, sehingga mereka tidak melihat Dia. Dia ingin sekali memegang tangan kita, meminta kita memandang kepadanya dengan iman yang sederhana, mengizinkan Dia untuk membimbing kita. Hatinya terbuka untuk kesedihan kita, duka cita, bahkan cobaan-cobaan kita. Tetapi ingat, kasih-Nya kepada kita adalah kasih yang kekal. Saudaraku yang kekasih, kiranya pelajaran pada saat ini, pengalaman yang dimiliki oleh Yosafat, boleh menjadi pengalaman kita bersama. Saat kita dalam keadaan sulit seperti ini,
4 hal kita harus lakukan. Pertama, kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita berpuasa kepada Tuhan. Yang ketiga, kita meminta pertolongan Tuhan. Dan yang keempat, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan akan memberikan perlindungan dan kemenangan kepada kita. Our eyes upon you. Kiranya Allah memberkati kita saat ini. Saya dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan datang pada doa. Kita seperti biasa akan mendoakan 5 usulan doa. Yang pertama, kita mendoakan bagi mereka yang saat ini hati mereka hancur oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, agar mereka tetap lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa juga untuk umat-umat Tuhan yang ada di Kanada, yang saat ini mereka menghadapi tantangan COVID-19. Kita berdoa untuk kekuatan dan kedamaian, bahkan kesembuhan bagi umat-umat Tuhan yang terpapar COVID-19. Yang ketiga, kita berdoa agar kita semua, umat-umat Tuhan, memiliki kasih yang tanpa pamrih untuk memberikan bantuan kepada umat-umat Tuhan yang tentunya membutuhkan pertolongan. Yang keempat, kita berdoa agar anggota gereja di seluruh dunia menyingkirkan perbedaan, akan memiliki satu persekutuan, dan memohon agar kecurahan roh hujan air segera terjadi. Dan yang kelima, kita juga berdoa untuk umat-umat Tuhan di seluruh dunia ambil tanggung jawab pribadi, membagikan kabar keselamatan walaupun dalam situasi sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami akan datang untuk membawa doa-doa kepada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman pengalaman dari Yosafat. Kiranya itu boleh menjadi satu pengalaman yang baik bagi kami. Ketika dia mengalami tantangan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia berpuasa. Dia pun mengambil kesempatan untuk bergumul di hadapan Tuhan. Dan lebih daripada itu, berdoa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Biarlah hal ini ya Bapa, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam situasi sulit ini, kami pun boleh mengambil kesempatan untuk mencari Tuhan, berpuasa, berdoa, dan datang dekat kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa pada hari yang ke-13 ini. Biarlah ya Bapa, Engkau memberkati untuk umat-umat Tuhan di seluruh dunia yang saat ini dalam keadaan duka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, telah meninggal dunia oleh karena COVID-19. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berikan pada mereka berkat yang tentunya penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang berada di Kanada, di mana saat ini ya Tuhan mereka juga terpapar dengan COVID-19. Tuhan tolong mereka. Jika ada yang sudah terpapar dengan COVID-19, Tuhan sembuhkan. Yang telah kehilangan keluarga, Tuhan berikan hiburan. Yang saat ini bergumul sehubungan dengan COVID-19, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami umat-umat-Mu. Biarlah kami boleh dengan penuh kasih, boleh membagikan berkat-berkat yang kami miliki untuk menolong, untuk mensupport mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan akibat pandemi COVID-19. Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Biarlah kami boleh bersatu padu, mau berdoa. Kami ada di dalam satu ikatan persekutuan anak-anak Tuhan. Dan kami juga boleh meminta kiranya Tuhan, roh hujan air segera dicurahkan, agar benar-benar kami boleh memiliki kekuatan, memiliki kemenangan, bahkan boleh menyambut hari Maranatha yang semakin mendekat. Dan Bapa, bagian terakhir dari permohonan doa kami saat ini adalah biarlah kami umat-umat Tuhan juga, walaupun dalam situasi ini, tetap memiliki semangat membagikan kabar keselamatan bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang membutuhkan akan firman Tuhan. Lewat media, lewat internet, kami pun boleh membagikan akan firman Tuhan, sehingga mereka yang membutuhkan akan pelajaran atau kebenaran firman Tuhan, mereka juga boleh dimenangkan untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Bapa di sorga, tolonglah kami Bapa untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi krisis seperti ini, ajarlah kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan mata kami terus melihat kepada Tuhan yang adalah merupakan jaminan keselamatan, jaminan kelepasan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang terkasih, pertemuan kita saat ini telah selesai. Sampai jumpa lagi pada besok hari.
untuk membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.